Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, siswa-siswi semua, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di tengah-tengah wabah pandemi Covid-19. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit termasuk virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi paling agung, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, Nabi yang membimbing para umatnya hingga sampai ke generasi kita, Nabi yang di sini membawa sebuah kejayaan Islam, sebuah petunjuk ad-dinul Islam, agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki mata pelajaran pendidikan agama Islam, terutama di SMA Negeri 1 Nglimot ada dua kategori A dan juga kategori B. Maka di sini bab terkait yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan materi-materi yang akan kita simak bersama setelah ini. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa di awal ini kita harus mempelajari terkait dengan beberapa dalil yang berkaitan dengan bagaimana cara hormat ataupun kewajiban akan hormat kepada kedua orang tua dan juga guru. Selain dalil, kita setelah ini akan mempelajari sebab-sebab mengapa kita kok disuruh hormat dan juga patuh kepada kedua orang tua dan guru. Apa sebabnya? Dan kemudian sehingga kita akan memperoleh hikmah nanti akan kita peroleh yang dapat kita ambil pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita insya Allah ketika sudah menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, kita akan menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang akan mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita simak bersama materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu bab hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki ke materi, yang mana pembahasan materi pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum lanjut ke dalam materi lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui garis besar tentang materi yang akan kita pelajari ataupun peta konsepnya. Yang mana pertama, kita harus menganalisis terkait dengan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kemudian dan kedua, kita harus memiliki rasa hikmah, bagi apa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, setelah kita memperoleh apa hikmahnya, kemudian kita dapat menjelaskan apa kaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setelah itu semua kita pelajari, maka insya Allah hidup kita akan sesuai perintah Allah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau hidup sudah sesuai dengan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan tidak ada pahala dan tidak ada balasan bagi orang yang memiliki pahala tersebut selain surga nantinya balasannya. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Nah, yang pertama kita harus tahu terkait dengan pengertian hormat dan patuh. Nah, seperti apa itu hormat dan patuh? Di sini dibahas bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu berarti menghargai, takzim dan khidmah kepada kedua orang tua. Artinya kita mematuhi segala perintahnya, kita menghargai orang tua yang telah berjuang mendidik hingga membesarkan kita, dan kita harus takzim, kita harus rendah diri di hadapan orang tua karena kita adalah seorang anak dari orang tua. Kemudian di sini hormat dan patuh dapat diartikan berbakti
berbakti, artinya kita juga berbakti kepada orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Nah, maka kita sebagai seorang anak tidak akan mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua, meskipun sampai hari kiamat pun kita tidak akan mampu. Maka balasan kita kepada kedua orang tua adalah dengan cara berbakti kepadanya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan mengetahui beberapa dalil-dalil tentang perintah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama, Allah di sini memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian perintah untuk rendah hati dan mendoakan orang tua. Dan dua hal tersebut tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, mari kita simak seperti apa itu bunyi dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Kita buka buku paket kita ya, tepatnya di halaman 125. Di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang menjadi dalil dasar terkait dengan perintah perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wafid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini dijelaskan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, jangan menyekutukan Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya. Berkata "ah" saja tidak boleh, apalagi kita membentak, apalagi kita sampai melawan orang tua, jelas neraka nanti balasannya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka kita dianjurkan ketika berkata kepada orang tua dengan perkataan yang halus. Kalau bahasa Jawa ya berarti kita harus memakai bahasa Jawa kromo inggil. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, ini adalah doa yang harus kita panjatkan kepada kedua orang tua kita supaya dapat menyelamatkan orang tua dari siksa api neraka dan juga menunjukkan kebaktian kita kepada kedua orang tua. Itu terkait dengan ayat perintah hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian terkait dengan hadisnya, di sini juga akan dijelaskan beberapa mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan yang paling utama. Hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Hormat dan patuh kepada ibu itu lebih diutamakan. Nah, kita lihat hadisnya di sini di bawah ayatnya tadi, terutama di buku paket halaman 126. Ada dua hadis di sini yang menceritakan atau menjelaskan terkait dengan kewajiban kita hormat dan patuh kepada orang tua. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Rawahul Baihaqi. Jadi ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Maka kalau orang tua ridha, Allah pun akan menjadi ridha. Wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Dan murka Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Jika orang tua murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Maka jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua sehingga memunculkan kemurkaan dari orang tua. Hati-hati ketika orang tua sudah murka, ketika orang tua sudah marah, apalagi kalau orang tua keceplosan,
memberikan kata-kata yang buruk kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Kita akan diberi sebuah bencana ataupun musibah besar oleh Allah karena akibat kemurkaan orang tua. Kemurkaan orang tua terkadang disebabkan oleh perilaku kita yang kurang berbakti, yang kurang hormat kepada kedua orang tua. Maka kita diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua supaya kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua, dan kita juga akhirnya mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah, segala urusan kita akan dilancarkan olehnya. Hadis yang kedua, an Abdillah radhiyallahu anhu qala, bahwa di sini ada yang bertanya kepada Nabi. Sa'altu Nabi, bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau menjawab, Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala, thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, para sahabat itu bertanya lagi, kemudian apa? Qala, birrul walidain. Kemudian Nabi menjawab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qala, bertanya lagi seorang sahabat, thumma ayu, kemudian apa? Qala, kemudian Nabi pun bersabda, al jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab bahwa jihad di jalan Allah. Nah, di antara sesuatu yang ditanyakan oleh sahabat ini dan yang sudah disabdakan oleh Nabi, salah satunya di sini ada berbakti kepada orang tua. Itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau sudah dicintai oleh Allah, insya Allah kita pun akan diselamatkan olehnya dari siksa api neraka. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan tahu sebab manusia hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena ada beberapa sebabnya. Di antaranya, orang tua ini menjadi sebab adanya anak. Kita ada karena ada orang tua. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak akan pernah hidup di dunia ini. Maka kita wajib untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian orang tua ini telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Nah, ada lagu bahwa kasih ibu sepanjang beta. Maka kasih ibu sepanjang masa, namun terkadang seorang anak mengasihi seorang ibu itu kurang. Maka kasih sayang orang tua ini tanpa batas kepada seorang anak, dan kita pun wajib untuk hormat dan patuh kepadanya. Orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Bayangkan kalian yang sekarang masih duduk di bangku SMA, ketika kalian masih kecil, mulai dari SD, SMP hingga kalian duduk di bangku SMA kelas 11 ini, bagaimana kesabaran dan juga keikhlasan orang tua kita di dalam mendidik, di dalam menyekolahkan kita. Maka kita pun wajib untuk menghormati dan patuh kepadanya. Kemudian orang tua ini telah memberikan bekal kehidupan terbaik. Pasti seluruh orang tua ingin anaknya menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat di kehidupan masyarakat nantinya. Jadi orang tua ini pasti memberi bekal kehidupan yang terbaik supaya anaknya ini tidak menjadi orang yang zalim, tidak menjadi orang yang buruk, namun anaknya mampu menjadi seorang yang bermanfaat di lingkungan masyarakat dan membanggakan kedua orang tuanya. Maka disiapkan segala bekal-bekal yang terbaik. Dan oleh sebab itu kita harus wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Berikutnya tata cara kita untuk menghormati orang tua. Kita harus senantiasa berbuat baik dan hormat kepada kedua orang tua. Tadi di ayatnya dijelaskan jangan sampai kita berkata kasar, berkata saja tidak boleh. Kemudian mengikuti keinginan dan saran orang tua apabila itu mengarahkan ke jalan yang benar, maka kita wajib untuk mengikutinya. Kalau mengarahkan ke jalan yang buruk, ya kita wajib menolaknya, tapi jangan dengan cara yang kasar, karena kita tidak boleh berkata kasar. Kita tolak dengan cara yang lembut. Kemudian membantu kedua orang tua. Nah, terlebih lagi ketika kita berada di posisi di rumah, tidak ada tugas dari sekolah, dan kita sedang memiliki waktu yang luang, maka sempatkanlah untuk membantu pekerjaan dari kedua orang tua.
karena orang tua pasti akan merasa bangga kepada kita, hingga akhirnya kita pun akan diberi lebih oleh orang tua, lebih dalam uang sakunya mungkin, atau lebih dalam hal lain-lainnya. Kemudian kita harus juga mendoakan kedua orang tua. Nah, mendoakan orang tua sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra 24, yang mana itu pun pasti dari kecil kalian sudah belajar terkait dengan doa itu, yaitu doanya Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga dan merawat orang tua. Apabila orang tua kita nanti sudah sepuh, sudah umurnya berusia lanjut, maka kita wajib untuk menjaga dan merawatnya. Karena dulu waktu kita masih kecil, orang tualah yang merawat dan menjaga kita. Kemudian yang berikutnya adalah menziarahi kedua orang tua yang telah meninggal. Nah, ini bagi kedua orang tua yang sudah meninggal, doa yang akan tembus sampai ke alam kubur sana kepada kedua orang tua kita adalah doa seorang anak, dan itu amalnya tidak akan terputus meskipun orang tua kita sudah meninggal. Maka meskipun ada banyak orang yang mendoakan, tetap doa paling anak yang akan tembus paling pertama. Maka kita ketika orang tua sudah meninggal, kita menziarahi ke kuburannya, kemudian kita mendoakan, maka insya Allah orang tua kita akan dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Kemudian yang berikutnya adalah melunasi utang orang tua. Nah, ini apabila orang tua sudah meninggal dan masih memiliki utang, maka anaklah yang wajib membayar hutang tersebut. Kenapa kok kemudian anak yang membayar hutang? Kalau misalnya kita buat perhitungan, maka biaya orang tua untuk membiayai seorang anak ini tidak akan mampu dilunasi oleh seorang anak. Maka ketika orang tua masih memiliki hutang, ini menjadi kewajiban seorang anak untuk melunasi hutang tersebut. Berikutnya, nah ini etika kepada kedua orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah mendengarkan pembicaraan orang tua ketika kita dinasihati, melaksanakan perintah orang tua apabila itu perintah yang baik, tidak berjalan di depan orang tua dengan seenaknya. Kita harus memiliki sopan santun dengan merunduk mungkin terkait kalau kita berjalan di depan orang tua. Kemudian tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang tua. Jadi kita berbicara dengan suara yang lembut, yang halus, jangan suara yang kasar karena tidak diperbolehkan. Menjawab dan segera datang terhadap panggilan kedua orang tua. Nah, ini kadang ketika kita dipanggil oleh kedua orang tua, kemudian kita tidak langsung menghampirinya atau tidak langsung menjawab, mungkin dengan kita ngomong sik ma, tunggu ma, masih ini masih itu dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kurang dianjurkan. Yang dianjurkan di sini adalah kita harus segera menjawab, segera datang terhadap panggilan kedua orang tua. Kemudian berusaha maksimal untuk menyenangkan hati orang tua. Semampu kita harus berusaha dalam menyenangkan hati orang tua. Jangan sampai kita membuat hati orang tua kita sedih bahkan kecewa. Kemudian menundukkan badan jika lewat di depan orang tua. Nah, ini adalah bagian dari unggah-ungguh sopan santun. Tidak mengungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua. Kenapa kok kita tidak boleh mengungkit? Karena kebaikan dari orang tua itu jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Maka jangan sampai kita mengungkitnya. Kemudian tidak memandang orang tua dengan mata membelalak. Nah, ini adalah dengan mata yang mata yang mendelik. Tidak boleh melotot ya, tidak boleh kita melotot ketika memandang orang tua. Nah, kemudian ini kita sampai kepada hikmah dari hormat dan patuh terhadap orang tua. Maka kalau kita sudah hormat dan patuh kepada kedua orang tua, ini adalah merupakan amalan yang paling utama tadi dalam hadis. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka kalau sudah dicintai oleh Allah, kita mendapatkan ridha Allah, segalanya dilancarkan, insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Amin. Kemudian semua perbuatan mendapat ridha Allah karena orang tua meridhoi. Nah, jadi kita yang perlu pertama kali kita kejar adalah ridhonya orang tua, maka ridhonya Allah mengikuti di situ. Kemudian menghilangkan segala bentuk kesulitan yang sedang dialami. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan kesulitan, selagi kita masih hormat dan patuh dan juga berbakti kepada orang tua, insya Allah kesulitan itu akan dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, kalau kita sudah
takzim kepada kedua orang tua, insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah dan umur kita juga dipanjangkan. Kemudian hikmah yang terakhir adalah dapat menjadikan masuk surga, dapat mengantarkan kita ke surganya Allah. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya tujuan hidup di dunia adalah kita beribadah untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti supaya kita tidak mendapatkan siksaan Allah dan bisa memasuki surganya Allah. Itu dari orang tua. Maka kemudian pembahasan kita ini adalah orang tua dan guru. Maka sekarang kita bahas terkait dengan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Nah, hormat dan patuh kepada guru ini adalah sikap memuliakan dan takzim kepada guru. Karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Ya. Kemudian guru memiliki jasa, yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Tanpa guru kita tidak akan bisa baca tulis, tanpa guru kita tidak akan bisa menghitung, tanpa guru kita tidak akan bisa membaca Al-Quran, tanpa guru kita tidak akan dapat memperoleh ilmu, tanpa guru kita akan menjadi seorang manusia yang bodoh. Itu maka kita wajib hukumnya untuk hormat dan patuh juga kepada guru, karena dengan gurulah kita bisa menjadi seorang yang pandai, bisa menjadi seorang yang pintar. Nah, kemudian ini dalil terkait perintah hormat dan taat kepada guru. Kedudukan guru sama dengan kedudukan ayah, sama dengan kedudukan orang tua. Seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru. Maka karena sama dengan kedudukan ayah, maka terkait dengan mendoakan tidak cuma orang tua saja yang wajib kita doakan, namun guru juga kita doakan. Nah, terkait dengan dalil-dalilnya, mari kita lihat beberapa ya di buku paket ya, terkait dengan hormat dan patuh kepada guru. Ini dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang bunyinya di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya di sini menjelaskan bahwa dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Nah, di sini ulama adalah seseorang yang memiliki ilmu, yang mengetahui ilmu. Dan guru ini adalah orang yang mengetahui ilmu. Maka dialah orang yang takut kepada Allah. Nah, kita sebagai murid, sebagai siswa yang mana kita masih mencari ilmu, yang orang yang mengetahui ilmu saja, seorang guru yang mengetahui ilmu saja itu takut kepada Allah. Apalagi kita seorang murid yang masih belum mengetahui ilmu. Maka kita harus takut kepada Allah, dan juga kita harus hormat dan patuh kepada guru, karena guru ini takut kepada Allah dan juga telah memberikan pendidikan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Maka kita wajib untuk hormat dan patuh kepada guru ini. Nah, kenapa kita harus menghormati guru? Ada beberapa sebab-sebabnya. Di antaranya di sini adalah yang pertama, guru telah memberikan ilmu pengetahuan secara ikhlas, ya, yang mana ilmu ini bisa kita gunakan, bisa kita pakai sampai kapanpun, tidak hanya pada waktu itu saja. Kemudian guru telah memberikan bekal yang sangat berharga, yaitu ilmu. Guru menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu dan imannya, ya, yang mana orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kita menjadi orang yang berilmu karena berkat dari seorang guru. Nah, cara murid menghormati guru, yang pertama adalah memuliakannya. Memuliakan seorang guru itu adalah salah satu cara untuk menghormati guru. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, maka insya Allah ilmu yang kita peroleh dari guru kita
akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mendatangi tempat belajar dengan rapi. Nah, ketika bertemu dengan guru, usahakan pakaian yang kita gunakan ini adalah pakaian yang rapi dan kita bertemu dalam keadaan sopan di hadapan guru. Kemudian memerhatikan guru saat guru menjelaskan. Nah, jangan kemudian dia tinggal ngobrol sendiri, ditinggal mengerjakan aktivitas yang lain. Maka ini mengurangi takzim kita, rasa hormat kita kepada guru. Kalau sudah mengurangi itu, bisa saja ilmu yang disampaikan oleh guru tidak akan masuk kepada kita dan pasti ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan apabila kita masih belum memahami materinya. Kemudian hormat kepada guru, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya. Mengikuti pendapat seorang guru, petunjuk seorang guru itu adalah salah satu bentuk rasa ataupun sikap hormat kita kepada seorang guru. Dan yang terakhir adalah memberi salam terlebih dahulu. Nah, ketika mau bertanya apapun, ketika mau bertemu kemudian mau mengkonsultasikan apapun, kita diusahakan memberi salam terlebih dahulu. Itu adalah beberapa cara murid untuk menghormati guru. Nah, kemudian ada lagi cara murid untuk menghormati guru di sini adalah memandang guru dengan keagungan dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan. Derajat kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah dalam hal ilmu bidang studi yang diampunya, bahwa kepada guru tersebutlah kita menimba ilmu, kita mengetahui sebuah ilmu. Maka kita harus meyakini bahwa guru ini menguasai di bidangnya. Kemudian mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru dan tidak melupakan jasa-jasanya. Nah, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa seorang guru, yang mana guru telah berjasa besar kepada kita, telah mendidik kita, telah membuat kita menjadi orang yang pintar dan berilmu. Kemudian bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai yang kasar dan keras. Nah, terkadang ada guru yang keras ketika mengajar, yang kasar ketika mengajar, maka kita diharuskan untuk bersikap sabar karena insya Allah nanti ada balasannya berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu rasanya akan sangat besar manfaatnya kita rasakan ketika ilmu kita barokah. Nah, kalau sebab dari kebarokan ilmu kita adalah dari sikap kita sabar ketika menghadapi guru yang kasar atau yang keras. Kalau ilmu sudah berkah, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan pekerjaan kita, dimudahkan segala keinginan kita. Kemudian duduk dengan sopan, tenang, dan merendahkan diri dan hormat di hadapan guru. Jangan duduknya itu harus dengan cara yang sopan, jangan kemudian celintisan, jangan duduk dengan kaki yang jigang, jangan duduk dengan kaki di atas dan sebagainya, karena itu kurang menghormati guru. Kemudian ketika menghadap guru, hendaklah dengan kondisi badan dan pakaian yang bersih. Nah, jangan sampai pakaian kotor, pakaian yang mungkin di situ masih belum dicuci sehingga bau, kemudian menghadap kepada guru, itu adalah suatu perilaku yang kurang sopan. Maka ketika menghadap kepada guru, karena kita membutuhkan suatu ilmu, kita harus mempersiapkan kondisi badan dan pakaian kita dengan yang baik dan juga bersih. Dan ada beberapa, yaitu tidak bercanda di depan guru, itu juga termasuk cara murid untuk menghormati seorang guru. Karena guru sedang menyampaikan materi, jangan sampai kita bercanda ketika guru menyampaikan materi tersebut. Tidak menanyakan masalah lain di tengah majelis guru. Nah, ketika guru-guru mungkin masih rapat dan sebagainya, jangan kemudian kita nyelonong menanyakan masalah-masalah hal yang lain. Tidak menanyakan masalah ketika guru sedang di tengah jalan. Nah, jangan kemudian ketika guru sedang berjalan atau mungkin bertemu di perjalanan, kemudian jangan sampai kita menanyakan hal-hal yang itu menjadi masalah. Tidak menggantikan langkah guru ketika guru sedang berjalan. Nah, jadi tunggu dulu sampai kemudian guru tersebut kondisinya sampai pada tujuannya, barulah kita kemudian menyampaikan apa kepentingan keperluan kita kepada seorang guru. Tidak berburuk sangka kepada guru, ya kita harus husnudzon, berprasangka baik kepada guru.
Kemudian tidak mendahului guru ketika berjalan, maka usahakan ketika kita jalan itu kita berada di belakangnya guru. Tidak memotong pembicaraan guru ketika guru masih menjelaskan materi, jangan kita memotongnya di tengah-tengah. Berkata jujur kepada guru. Nah, kalau sudah bisa ngomong bisa, kalau belum bisa ngomongnya belum. Kalau misalnya mencontek ya jujur, harus bilang ketika ditanya oleh seorang guru, harus berkata jujur kepada seorang guru supaya ilmu kita berkah, barokah dan manfaat. Menyempatkan diri bersilaturahmi kepada guru. Nah, ini biasanya momen-momen hari raya Idul Fitri itu adalah momen-momen bersilaturahmi, maka kita harus menyempatkan diri untuk bersilaturahmi kepada guru. Itu adalah salah satu cara murid menghormati kepada guru. Mengingat jasa-jasa guru dan terus mendoakan kebaikan untuk guru supaya ilmu kita bermanfaat dan kita tidak lupa akan sumber kita mendapatkan ilmu, yaitu dari seorang guru. Hikmah, nah ini adalah sampai pada hikmah hormat dan patuh terhadap guru. Maka hikmah yang akan kita dapatkan adalah kita memperoleh berbagai keuntungan, ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, kalau kita sudah hormat dan patuh, insya Allah ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Kalau sudah berkah, ini pasti bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat. Namun ketika ilmu yang kita dapatkan ini tidak berkah, ya berarti kita misalnya kita tidak hormat dan patuh kepada guru, maka ilmu yang kita dapatkan tidak berkah, maka kita pun tidak akan bisa menjadi orang yang bermanfaat di kehidupan bermasyarakat. Mudah dalam menerima pelajaran. Nah, kalau kita sudah ta'zim kepada guru, maka insya Allah segala sesuatu yang disampaikan oleh guru akan masuk ke dalam otak kita. Menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab termasuk kelompok manusia yang diangkat derajatnya. Kalau ilmu sudah bermanfaat dan ilmu kita bertambah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Sebab ilmu kita bertambah, salah satunya adalah dipengaruhi oleh faktor guru. Maka kita wajib untuk hormat dan patuh terhadap guru. Nah, kemudian ini adalah kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sesuai dengan Quran surat Al-Isra tadi yang sudah dibacakan di awal dan juga di hadis terkait. Kaitannya di sini, kalau kita sudah hormat dan patuh kepada kedua orang tua, maka insya Allah kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Dan juga kita akan berbuat baik kepada orang tua, menanggung kehidupan orang tua jika usia lanjut, dan larangan membentak orang tua. Insya Allah kita tidak akan membentak ketika sudah paham akan ayat-ayat ini. Kaitan antara ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada guru, ini adalah dengan guru ini akan menjadikan dan juga mendorong manusia selalu beramal solih, bersungguh-sungguh dalam beramal baik, ikhlas dan istiqomah, continue terus menerus dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, selalu menghormati guru dalam segala kondisi. Nah, ini apabila kita mengkaitkan dan juga memahami, menganalisis secara mendalam Quran surat Al-Isra dan juga hadis-hadis terkait. Nah, itu materi kita pada kesempatan kali ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan ilmu yang saya sampaikan. Baik, itu tadi terkait dengan video materi pembelajaran yang telah kita simak bersama, yang mana di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wala taqul lahuma ufin, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua. Coba berkata saja tidak boleh, apalagi kita berkata kasar kepadanya. Dan tadi pada materi juga sudah dijelaskan bahwa ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Yang mana ketika kita ingin hidup tentram di dunia, kita harus mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah kita dapatkan salah satunya dari ridhonya orang tua. Maka jangan sampai orang tua murka, karena kalau orang tua murka, Allah pun akan murka. Begitu pula kepada guru, kita juga harus hormat dan patuh kepadanya, karena berkat guru kita menjadi orang yang berilmu. Berkat guru derajat kita diangkat oleh Allah karena kita memiliki ilmu. Sebab siapa kita memiliki ilmu, yaitu sebab Bapak Ibu guru yang telah memberikan ilmu kepada kita. Maka kita wajib hukumnya untuk hormat dan patuh serta memuliakan Bapak Ibu guru. Karena adab di sini lebih penting daripada ilmu. Maka hormat dan patuh kepada guru itu lebih diutamakan. Karena sebagaimana perkataan Syaikhul Qadir Al-Jailani bahwa
aku lebih menyukai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau hanya ilmu saja setan lebih pintar dari manusia. Maka yang membedakan antara setan dan manusia adalah dari segi adab ataupun akhlaknya. Maka itu harapan saya bagi kalian semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Mlemot, kalian mampu dan di sini bisa maksimal menerapkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, yang mana hikmahnya sangat besar bagi kita, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan berkah serta dinilai ibadah sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.